شهر رمضان seseorang untuk berusaha untuk menafsuri, mengatur الذي waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk dan penjelas serta pembeda atau Al-Furqan. Ma'asyal muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana Allah menurunkan kalamullah, yang mana Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah merupakan siratuhul mustaqim, jalannya yang lurus. Al-Quran adalah merupakan habluhul matin, tali agama Allah yang kokoh. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sungguh dia akan mendapatkan petunjuk hidayah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, sadar atau tidak sadar, maka dia jauh dari Allah, jauh dari petunjuk, dan dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh sebab itu, kesempatan di bulan Ramadan ini hendaknya kita berlomba-lomba untuk kembali kepada Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, segera untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, kitabullah, dia akan mendapatkan satu ganjaran kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salaf, mereka itu bersemangat sekali ketika masuk bulan Ramadan. Mereka meninggalkan aktivitas-aktivitas pengajian yang biasa membahas hadis, membahas fikih dan yang lainnya. Mereka mempersiapkan diri untuk fokus membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif. Ya, di antara kaum salaf, mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali, 7 hari sekali, 10 hari sekali. Saking semangatnya mereka membaca Al-Quran. Bahkan Imam Qatadah, beliau biasa mengkhatamkan membaca Al-Quran setiap 7 hari sekali, itu di luar bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan, beliau, khusus bulan Ramadan, beliau khatamkan 3 hari sekali. Masuk di 10
malam terakhir, 10 hari terakhir, beliau khatamkan setiap harinya sekali. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan di mana kita fokus untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ikhwana wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama, kita bukan cepat-cepat dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi Nabi ketika masuk di bulan Ramadan. Hina yaqahu Jibril, ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fayudarisuhul Quran. Adalah Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap malamnya, setiap harinya belajar Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Demikian Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidayah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi walitadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu Muhammad untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dan untuk diambil pelajaran bagi mereka yang mempunyai akal. Ini yang pertama. Karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, la tansuruhu kanathrir raml wa la tahudzuhu kahadz syiar. Kifu 'inda ajaibihi harriku bihil qulub. Janganlah kamu itu membaca Al-Quran seperti membaca prosa. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus. Seperti membaca puisi-puisi. Maka hendaknya kalian itu berhenti dan merenungi keajaiban-keajaiban daripada Al-Quran. Keagungan-keagungan daripada Al-Quran. Harriku bihil qulub. Harriku bihil qulub. Maka berusahalah untuk menggetarkan hatimu, menggoyahkan hatimu dalam memahami, mentadabburi Al-Quran. Wala takun hamma ahadikum akhir surah. Dan jangan kamu itu tergesa-gesa untuk menyelesaikan Al-Quran sampai akhir surat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran bagi yang sudah menghafalkan seluruhnya, sebagian besarnya, atau sebagian kecilnya, hendaknya dijaga hafalannya dengan apa? Memurojaahnya. Sebagaimana pesan dari Nabi SAW. Ta'ahadul Quran. Ta'ahadul Quran. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Jagalah Al-Quran. Jagalah Al-Quran, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu sangatlah mudah terlepas daripada onta yang bisa terlepas dari tambatannya. Jadi Al-Quran hendaknya dijaga dengan cara memurojaahnya, mengulangi hafalan-hafalannya. Yang ketiga, bacalah Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Baik membaca atau ketika mendengarkan bacaan murattal, bacaan orang lain, dihayati, khusyuk mendengarkannya. Hal ini pernah
dilakukan oleh Nabi SAW ketika meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran surat An-Nisa. Sampai pada satu ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Hasbukal an. Nabi mengatakan cukup sampai ayat ini. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi meneteskan air mata. Yaitu beliau khusyuk dalam mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang terakhir, hendaknya kita jangan menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Karena ini adalah perbuatan yang terlarang. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan bagi kita. Bahkan Al-Quran adalah merupakan petunjuk satu-satunya seseorang bisa menjalankan agamanya, berada di jalan yang lurus. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang nantinya akan menjadi syafaat untuk kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, As-siyam wal Quran yashfa'an. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat bagi sahabat puasa dan sahabat Quran. Pada hari kiamat, lil abdi yaumal qiyamah, untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, puasa itu akan berkata nanti pada hari kiamat, ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Sungguh aku, ya Rabbku, sungguh aku telah menghalangi hambamu itu dari makan, dari menyalurkan syahwatnya di siang hari. Berikan aku syafaat untuk aku berikan kepadanya. Berkata Al-Quran, yaqulul Quran, mana'tuhun nauma bil laili. Aku telah menghalangi hambamu dari tidur di malam hari, fasyafi'ni fihi. Maka berikan aku syafaat yang akan aku berikan kepada hambamu ini. Sahabat Al-Quran. Fayusyaffa'an. Maka keduanya memberikan syafaat bagi mereka yang berpuasa, bagi mereka yang rajin mempelajari Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.